Suamiku pewaris utama. Bab 128. Berhasil kabur. Buka gerbang, dan izinkan kami masuk. Karena kami sedang terburu-buru mengikuti buruan yang kabur, jawab Tama berterus terang. Kalau boleh tahu, siapa orang yang Anda maksudkan itu dan? Tanya Donald terkesan seperti mengulur waktu. Kau buka saja gerbang ini, dan jangan coba-coba menghalangi tugas polisi. Kalau terus menghalangi kami, maka kau akan kami tangkap, dengan tuduhan melindungi penjahat. Bentak Tama kurang senang. Saya tidak berani komandan. Silakan masuk. Jawab Donald ketakutan, sambil membukakan pintu gerbang untuk rombongan komandan Tama dan Robin. Terima kasih. Responnya dingin. Namun tak lama kemudian, dia berkata lagi. Tapi sebelumnya kau harus kami awasi, karena dari tadi kau seperti sengaja mengulur waktu, agar mereka bisa melarikan diri dari area lain. Ucap Tama tegas, mengejutkan keempat security itu. Bribka Dedi. Hubungi markas, dan minta bantuan 100 personil kemari dengan persenjataan lengkap. Perintah Komandan Tama tegas pada anak buahnya. Siap Komandan. Jawab Bribka Dedi cepat. Kemudian menghubungi markasnya untuk meminta bantuan. Saudara Janal, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Bersediakah saudara membantu mengamankan 4 orang security ini bersama dengan 4 anggota saya? Ucap dan tanya Komandan Tama pada ketua tim kecil, mata-mata Birawa Group, Jana. Tidak masalah dan kami akan senang hati melakukannya walau tanpa diminta. Jawab Jana mantap. Terima kasih. Jawab Tama senang. Sementara kami masuk, kalian bertiga bantu kawan-kawan ini mengawasi 4 orang security itu. Aku curiga mereka ada hubungannya dengan Arnold. Perintah Jana tegas. Baik ketua. Jawab ketiga anak buahnya serempak. 10 menit kemudian, bala bantuan yang diminta oleh Komandan Tama pun datang dengan puluhan mobil besar dan kecil. Bukan hanya 100 orang, tapi lebih dari 200 orang petugas polisi datang. Tak lama sesudah itu, 5 mobil mewah, dan 20 bus besar pun datang menyusul. Semua kendaraan itu berisi orang-orangnya Hendy, di bawah komando Robin, dan didampingi pula oleh awan, langit dan bumi. Mereka datang dengan kekuatan sebesar 250 orang, hingga membuat jalanan di perumahan itu penuh sesak oleh kendaraan kecil dan besar. Orang-orang yang ingin keluar masuk perumahan, mengurungkan niatnya karena ketakutan. Cepat menyebar, dan blokir semua jalan masuk dan keluar, agar target tidak bisa melarikan diri. Ucap Tama memberi perintah. Siap. Jawab seluruh anak buahnya membahana. Senior Robin. Sungguh kehormatan besar bagi saya, bisa bertemu dan bekerja sama dengan Anda. Ucap Komandan Tama senang. Junior Tama. Jangan berlebihan seperti itu. Mari kita tangkap para pembuat onar, agar dunia menjadi sedikit aman. Jawab Robin biasa-biasa saja. Kalau begitu tunggu apa lagi? Respon Tama semangat. Tak lama kemudian, ratusan polisi dan anak buah Robin pun telah mengerjakan tugasnya masing-masing. Sebagian dari mereka, berjaga di setiap persimpangan jalan, juga di jalan-jalan pintas yang ada. Sebagian lagi mengepung mansion Sangkuni, di mana saat itu Arnold juga berada di sana. Dasar bodoh. Kenapa kau bawa mereka kemari? Teriak Sangkuni marah. Saya juga tidak tahu bos. Tadi waktu kami masuk, tidak ada tanda-tanda kami diikuti. Malah perjalanan kami lancar-lancar saja. Jawab Arnold membela diri. Kau ini idiot atau apa? Tak tahukah kau siapa mereka? Bentak Sangkuni semakin marah. Saya tahu bos. Sebagian mereka adalah polisi,
dan sebagiannya lagi tidak dikenal. Jawab Arnold polos, lagi-lagi membuat Sangkuni marah. Kau ini ya, memang benar-benar manusia berotak tumpul. Kelompok berpakaian jas warna hitam, putih dan biru itu, adalah para pengawal Birawa Group. Tuan mereka adalah musuh besar kakek dan ayahku dulu. Tahu kau? Ucap Sangkuni benar-benar marah. Jadi sekarang bagaimana bos? Saya tidak mau tertangkap. Respon Sangkuni ketakutan. Mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur ketahuan. Ya lawan saja. Jawab Sangkuni tanpa ragu-ragu lagi. Kalian yang di dalam menyerahlah. Tempat ini sudah dikepung. Ucap Komandan Tama keras melalui pengeras suara atau megapone. Dor. 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 Terdengar 3 kali tembakan dari arah mansion mewah milik Sangkuni, disambung dengan puluhan rentetan tembakan lagi dari arah yang sama. Cepat berlindung dan balas tembakan mereka. Teriak Komandan Tama tegas. Sedetik kemudian, suara tembakan terdengar bersahut-sahutan, hingga membuat objek yang terkena sasaran pecah, berlubang dan roboh. Banyak mobil-mobil polisi yang menjadi korban salah sasaran. Begitu juga dengan 2 mobil besar milik Birawa Group, yang dijadikan benteng pertahanan oleh mereka. Tapi sejauh ini, belum ada satupun yang terbunuh atau terluka. Jika begini terus rumah-rumah yang di seberang jalan akan hancur karena terkena peluru nyasar. Ucap Robin dari balik mobil besar itu. Langit dan bumi. Kalian bawa 40 anak buahmu masing-masing, dan datangi rumah ini dari arah belakang. Siap ketua. Jawab keduanya patuh. Menyusahkan saja. Kalau dapat masuk akan aku cincang tubuh Arnold dan Sangkuni itu. Tidak perlu pengadilan untuk mereka. Pengadilannya adalah ujung di pedang ini. Ucap Bumi kesal. Langit yang mendengar Bumi menggerutu seperti itu hanya diam saja. Dia sudah tahu bagaimana sikap Bumi kalau sudah sangat marah. Apa yang diucapkannya itu pasti akan dilaksanakannya jika punya kesempatan. Cepat menyebar dan cari tempat untuk masuk. Ucap Langit memberi perintah. Tanpa menjawab, 80 orang anak buahnya segera melaksanakan perintah tersebut. Ada yang berusaha memanjat dinding. Ada yang berusaha menjebolnya, bahkan ada yang sampai memanjat pohon yang ditanam di pinggir jalan. Salah satu dari usaha mereka berhasil, yaitu menjebol dinding dengan menggunakan peralatan palu besar yang memang sengaja mereka bawa. 2 anak buah Langit yang memanjat pohon juga berhasil dan mereka bisa melihat bahwa di belakang mansion tidak dijaga sama sekali. Maka dengan mudah mereka dapat masuk dari dinding pagar yang jebol. Sementara yang berusaha memanjat pagar dengan menggunakan tali berujung pengait besi, mengurungkan niatnya. Tapi tiba-tiba, dor, dor, dor. Serentetan tembakan kuat nyaring terdengar, menyambut musuh yang berusaha masuk dari lubang pagar yang berhasil mereka jebol itu. Beruntung tembakan itu tidak mengenai sasaran, tapi hanya menyerempet tangan salah satu anak buah Langit saja. Kurang ajar. Ternyata kita sudah ketahuan. Ucap Bumi murka. Kemudian tanpa memikirkan keselamatannya, Bumi merangsek dengan membalas tembakan mereka tanpa kenal henti. Walhasil tindakannya itu berhasil menghentikan aksi anak buah Sangkuni untuk sementara. Kesempatan itu digunakan oleh anak buahnya untuk masuk, dan segera melancarkan serangan dengan menembak ke arah musuh secara bertubi-tubi. Banyak objek yang menjadi sasaran tembakan mereka menjadi pecah, terutama kaca jendela bagian belakang. Pintu masuk, bahkan dinding mansion dekat jendela juga mengalami retak walau hanya sedikit. Terus dekati rumah itu. Dan yang lain lindungi kawan-kawan kalian agar tidak terkena tembakan. Teriak Bumi memberi perintah. Perintah Bumi disambut dengan tembakan oleh anak buahnya, dan diarahkan pada sasaran yang ada di depan mereka.
Sementara itu di bagian dalam mansion, Sangkuni dan Arnold terlihat sedang berunding, bagaimana caranya bisa melarikan diri. Sial. 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 Gara-gara kau. Semua prestasi kuku, usahaku dan nama baikku menjadi hancur. Kalau kau tak datang kemari, tak mungkin sialan-sialan itu bisa menemukan keberadaanku Arok. Kau dengar itu? Dasar manusia pembawa sial. Makinya kuat-kuat. Maafkan saya bos. Walau itu perintah dari bos sendiri. Jika tidak karena perintah itu, tak mungkin saya berani datang ke sini. Bantah Arnold membela diri. Diam. Jangan berani membantah. Bentak Sangkuni kuat-kuat. Kemudian berkata lagi. Kalau menurutkan kata hati, ingin rasanya membunuhmu saat ini juga bodoh. Kesalnya lagi. Sekarang hanya ada dua pilihan, menyerah atau mati. Ucap Sangkuni putus asa. Di bagian lain, Bumi dan anak buahnya, berhasil menjebol pintu bagian belakang, dan segera memasukinya dengan sikap waspada, disusul oleh Langit serta anak buahnya, juga bersikap waspada. Dor. 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 Gawat bos. Musuh sudah berhasil memasuki mansion ini. Ucap salah seorang anak buah Sangkuni ketakutan. Cepat hadang pergerakan mereka. Jangan sampai naik ke lantai 3 ini. Perintah Sangkuni tegas bercampur panik. Baik bos. Jawab belasan anak buahnya patuh, kemudian membuat blokade tersembunyi dari balik perabotan yang ada di lantai 2 tersebut. Sementara itu, Komandan Tama dan anak buahnya dibantu oleh Robin juga anak buahnya, sudah berhasil menewaskan belasan anak buah Sangkuni dari tembakan jitunya melalui jendela. Satu persatu pihak penyerang mendekati mansion tersebut, dan berusaha membuka jendela atau pintu utamanya. Geram dengan usaha yang mereka lakukan belum banyak membuahkan hasil, 4 personil polisi, menembakkan gas air mata melalui jendela yang sudah pecah kacanya itu. Usaha yang mereka lakukan itu, membuahkan hasil yang bagus, di mana 4 tabung gas air mata, meledak di dalam mansion itu, dan membuat penghuninya menjadi panik. Sial. Bisa-bisanya kita terkepung seperti ini. Ucap salah seorang anak buah Sangkuni geram, sambil menutup mata juga menahan nafasnya agar tidak keracunan. Sekali lagi. Kalian yang di dalam. Keluar dan menyerahlah. Kalau tidak, rumah ini akan kami ledakkan. Ucap Komandan Tama memberi peringatan. Bos. Reaksi Arnold ketakutan. Tenang saja mereka tidak akan berani melakukannya. Jawab Sangkuni asal bicara. Dor. 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 5 orang anak buah Sangkuni dan Arnold roboh lagi diterjang peluru. Para penembak jitu dari pihak kepolisian dan anak buah Robin, memang benar-benar patut diacungi jempol. Sekali tembak, tubuh-tubuh musuh saling bertumbangan. Pihak penyerang terus merangsek masuk, dan sudah menguasai lantai 1 dari 3 lantai yang ada. Sangkuni dan anak buahnya terus terdesak, hingga dia memutuskan menghubungi anggotanya di tempat lain, agar mengirimkan helikopter padanya, untuk melarikan diri dari kepungan pihak musuh. Tak lama kemudian, 2 buah helikopter meraung-raung di udara, dan mendarat di atas atap bangunan sambil menembaki para penyerang itu. 8 polisi dan 4 anak buah Burgon terluka, ketika secara tiba-tiba, penumpang 2 helikopter menembaki mereka dari udara. Akibatnya formasi penyerang menjadi kocar-kacir. Tak mau korban bertambah, Komandan Tama memerintahkan untuk menembak jatuh 2 helikopter itu. Puluhan rentetan senjata otomatis, terdengar memekakkan telinga, mengarah pada 2 helikopter itu, tapi cuma 1 yang berhasil ditembak dan langsung mengenai pilotnya. Helikopter tersebut berputar-putar di udara, dan jatuh mengenai sayap kanan mansion itu lalu meledak serta membakar apa saja yang ada di dekatnya.
Tak memperdulikan kejadian itu, Sangkuni, Arnold dan 4 petinggi perusahaannya bergegas menaiki helikopter yang masih tersisa dan memerintahkan pilotnya untuk mengudara. Melihat itu, Komandan Tama menjadi murka, dan segera memerintahkan pada anak buahnya, untuk menembaki helikopter tersebut, tapi usaha mereka sia-sia saja. Sial! Sangkuni dan anak buahnya berhasil lolos. Cepat hubungi markas dan kejar helikopter itu. Tembak jatuh, dan bunuh para penumpangnya. Ucap Komandan Tama tegas bercampur marah. Tidak aku sangka. Mereka melarikan diri menggunakan helikopter, dan ini akan semakin berat untuk menemukan dalangnya. Batin Komandan Tama dalam hati. Buk, buk, buk. Di bagian lain dalam mansion, anak buah Robin yang dipimpin oleh Langit, membantai sisa-sisa anak buah Sangkuni yang ditinggalkan begitu saja. Gerakan yang dilakukan oleh anak buah Langit sangat cepat sekali, hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh anak buah Sangkuni telah dibantai habis oleh mereka. Kesal karena buruannya tidak ditemukan. Bumi kembali membakar mansion itu, dengan meledakkan kompor gas di bagian dapur, setelah seluruh anak buahnya keluar dari mansion itu dan lari menjauh. Dalam sekejap saja, bangunan itu menjadi porak-poranda dan sisanya sedang terbakar. Tapi yang terbakar itu bukan temboknya, namun barang-barang yang ada di dalamnya. Beruntung mansion-mansion lain, jaraknya saling berjauhan, hingga kebakaran itu tidak menjalar ke mansion lain. 1 jam kemudian, bangunan mansion itu roboh sebagiannya. Setelah api seluruhnya padam, Komandan Tama memerintahkan pada anak buahnya, untuk memeriksa, apakah masih ada yang tersisa atau masih hidup. Tapi setelah memeriksa cukup lama, tak satu pun barang atau jasad manusia yang masih utuh. Semuanya hangus terbakar. Komandan Tama hanya bisa menggelengkan kepalanya saja, memikirkan betapa brutalnya anak buah Burgon dalam bertindak. Mau menyalahkan mereka tentu saja dia tidak bisa. Mau bertindak dia tidak berani. Karena apa yang dilakukan oleh mereka tentu saja demi mempertahankan nyawanya saja. Prinsip perang adalah, dibunuh atau membunuh. Jadi mau tidak mau membiarkan saja kejadian itu. Setengah jam kemudian, tempat itu kembali sepi, dan di areal mansion itu dipasangi garis polisi. 6 polisi dan 6 anak buah Robin, ditugaskan berjaga di areal itu dalam 3 kali 24 jam secara bergantian. Beberapa saat kemudian, Robin dan anak buahnya, meninggalkan reruntuhan mansion itu, diikuti oleh para polisi tersebut. 4 orang satpam perumahan, juga ditangkap serta dibawa ke kantor polisi. Sebagai gantinya, Komandan Tama menggantikan posisi mereka, dengan menugaskan 6 orang anak buahnya, untuk berjaga di gerbang. Tak mau kalah, Robin juga memerintahkan 10 anak buahnya untuk membantu penjagaan. Sementara itu, helikopter yang membawa Sangkuni, Arnold dan 4 anak buahnya, terus mengudara dengan bebasnya tanpa gangguan. Tapi tak lama kemudian, 1 helikopter lain, yang berisikan 4 orang penumpang, termasuk pilotnya, terlihat mengudara dari arah utara. Helikopter itu adalah milik pihak kepolisian, yang dikerahkan untuk membuntuti helikopter yang membawa Sangkuni dan anak buahnya. Selang beberapa menit kemudian, 2 helikopter Super Puma milik Birawa Group, juga terlihat sedang membuntuti 2 helikopter itu. Terus ikuti laju terbang 2 helikopter itu, dan jangan biarkan dia lepas. Helikopter ini jauh lebih canggih dari 2 helikopter tersebut. Pepet salah satu dari mereka, dan arahkan ke tempat sepi, agar kita mudah menjatuhkannya tanpa khawatir menimpa perumahan penduduk. Ucap Burgon pada anak buahnya. Tembak. Ucapnya lagi memberi perintah. Sedetik kemudian, terdengar serentetan senjata otomatis di udara,
yang diarahkan pada helikopter milik Sangkuni. Tapi tembakan itu sedikit meleset, karena Super Puma mendadak berbelok arah dan terus melaju di udara. Penumpang helikopter milik pihak kepolisian juga tak mau kalah. Mereka juga menembaki helikopter yang ditumpangi oleh Sangkuni. Tapi sejauh ini belum membuahkan hasil. Sialan. Lihai juga pilotnya. Tembakan yang begini banyak, tak satu pun yang mengenai mereka. Gerutu salah seorang polisi pada rekannya. Jaraknya terlalu jauh, sedang dua helikopter Super Puma itu juga menghalangi pandangan kita. Beri kode pada mereka untuk menjauh, agar kita bisa menembak jatuh helikopter itu, tanpa khawatir mengenai mereka. Jawab seorang rekannya. Tidak bisa. Mereka juga punya kepentingan yang sama seperti kita. Mereka orang-orangnya Birawa Group, di mana perusahaan tuannya akan menjadi sasaran pengrusakan dari bawahan Sangkuni. Wajar saja mereka marah pada Sangkuni, dan ini aku rasa meringankan tugas kita sebagai polisi. Jawab temannya enteng. Terserah kaulah. Respon temannya melalui saluran interkom acuh tak acuh. Sementara itu, kejar-mengejar terus saja berlangsung di udara, antara helikopter milik Sangkuni dengan helikopter milik pihak kepolisian, ditambah lagi dengan dua helikopter milik Birawa Group. Bak di film-film Hollywood dan film-film lain, aksi orang-orang yang ada di dalam pesawat heli itu, memukau orang-orang yang ada di bawah. Sesekali mereka melihat dan mendengar serentetan senjata otomatis yang dilancarkan oleh kedua belah pihak untuk saling menjatuhkan pesawat yang mereka tumpangi. Kurang ajar. Lihat juga Super Puma itu. Ucap Sangkuni jengkel. Terus tembaki mereka. Jangan kasih kendor. Teriaknya kesal. Duar. Tiba-tiba saja dinding helikopter tertembus peluru, dan mengenai salah seorang anak buah Sangkuni hingga tewas saat itu juga. Jangan panik. Ucap pilot helikopter itu mencoba menenangkan tuannya. Tetap tenang. Dan jangan terlalu banyak bergerak. Ucapnya lagi. Terus balas tembakan mereka, dan jangan kasih kendor. Sambung Sangkuni menimpali. Dor. 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 Balas-membalas tembakan terus saja berlangsung di udara. Tapi sampai sejauh ini, cuma satu orang yang mati. Itu pun anak buah Sangkuni, manusia berselimut dendam tak berkesudahan. Sekitar 7 menit, aksi kejar-kejaran 4 helikopter telah berlangsung di udara. Bunyi tembakan senjata otomatis terus terdengar. Tapi buruannya belum juga mau menyerah. Namun pada satu kesempatan bagus, anak buah Burgon yang sudah geram dengan sikap lawannya yang tak mau menyerah, kembali menembaki helikopter yang ada di bawah helikopternya. Dor. 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 Perang. Sedetik kemudian, helikopter itu oleng, karena kipas bagian belakangnya tak berfungsi dengan baik. Tak cukup di situ saja, beberapa anak buah Burgon kembali memberi tembakan ke ekor bagian belakang dan lambung pesawat tersebut. Akibatnya, helikopter yang terkena sasaran mengeluarkan asap, karena mesin pesawatnya terkena tembakan cukup banyak. Sejurus kemudian, helikopter itu terlihat menukik ke tanah, dan jatuh terhempas, hingga meledak tanpa sempat meminta bantuan. Beberapa detik sebelum jatuh, Sangkuni mengeluarkan enek-eneknya pada Arnold. Ini semua gara-gara kau orang tua bodoh. Kalau kau tak melibatkanku, tentu saja saat ini keadaanku tidak seperti ini. Sebentar lagi kita semua akan mati karena kebodohanmu. Dor. 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 Tiba-tiba saja dia merampas pistol yang selalu dipegang oleh anak buahnya, dan memuntahkan pelurunya ke arah tubuh dan kepala Arnold hingga pecah. Kemudian dia berteriak lantang. Arwahku tidak akan tenang, sebelum bisa membalaskan dendamku pada Birawa Group. Teriaknya kuat-kuat, dan bam, duar, duar.
Helikopter yang ditumpanginya itu, meledak begitu menyentuh tanah, dan membakar isinya tanpa kenal ampun. Tak lama kemudian, 3 helikopter yang memburu mereka pun turun, dan penumpangnya segera berhamburan keluar, untuk memeriksa buruannya. Tapi setelah memeriksa sekitar 3 menit, mereka tidak menemukan salah satu penumpangnya yang selamat, dan sudah bisa dipastikan, bahwa petualangan Sangkuni dan anak buahnya telah berakhir. Seorang pengusaha ternama, yang menempati urutan ketiga sekota J, dalam hal kekayaannya, kini telah mati dengan cara yang mengenaskan. Ayo kita kembali, dan melaporkan hasilnya pada Tuan Besar. Ucap Gorgon memberi perintah. Baik, jawab anak buahnya patuh. Kemudian menaiki helikopter Super Puma yang tadi ditumpanginya itu. Tak lama kemudian, helikopter milik polisi dan Birawa Group, terlihat mengudara di langit dengan gagahnya. Sementara itu di Kota Emas pada waktu yang sama, Hendy, Tuan Birawa, dan belasan anak buahnya itu, terlihat sedang berbincang-bincang di gazebo depan vilanya. Terlihat Hendy yang paling banyak memberikan instruksi pada anak buahnya. Dengan berkata, "Barusan aku mendapat pemberitahuan dari Burgon bahwa Sangkuni telah berhasil dihabisi, berikut anak buahnya. Dengan matinya dia, aku berharap, ancaman pembakaran gedung-gedung perusahaanku tidak jadi terlaksana. Tapi walau demikian, penjagaan tetap dilaksanakan." Ucap Hendy tegas dan mantap. "Cucuku, apa tidak sebaiknya penjagaan diperlonggar, terutama di tempat-tempat yang tidak begitu strategis?" Tanya Tuan Birawa memberi usul. "Boleh juga usul kakek itu. Tapi rumah sakit, hotel, penginapan, restoran dan beberapa tempat lain, penjagaannya tetap dijaga dengan ketat, dan sedikit pun tidak diperlonggar. Aku tidak mau sisa anak buah Arnold dan Sangkuni, berniat membalaskan dendam tuannya. Jadi aku minta pada Ketua Iron, terutama Paman Adi, untuk menginformasikan berita ini pada anak buah kalian. Perketat penjagaan di tempat-tempat strategis menjelang tahun baru, dan sisir sekitarnya agar tidak ada orang lain yang bisa masuk." Ucap Hendy memberi perintah. "Baik Tuan Besar," jawab Senior Adi dan Ketua Iron serempak. "Oh ya kek. Rencananya, puluhan bahkan mungkin ratusan anak buah kita, akan diliburkan ke kota Teluk Berlian, 1 hari sebelum pergantian tahun baru. Tapi melihat situasi seperti ini, libur itu terpaksa diundur, dan akan dilaksanakan setelah keadaan benar-benar aman." Ucap Hendy menjelaskan pada kakeknya. "Terserah kau mau bagaimana, kakek setuju saja," jawab kakeknya datar. Kemudian menyeruput teh kesukaannya itu. Tak lama kemudian, Robin dan 4 anak buahnya pun datang, dan segera memberi salam pada Hendy serta Tuan Birawa dengan sikap sopan. Langsung saja pada intinya. Sudah sejauh mana perkembangan penyergapan Sangkuni dan orang-orangnya? Ucap Hendy memberi perintah. Sama seperti yang dilaporkan. Sangkuni, Arnold dan 4 orang petinggi kelompoknya, semuanya mati terbunuh, bersama dengan hancurnya helikopter yang ditumpanginya itu. Bukan hanya itu saja Tuan. Mansion mewah miliknya juga telah dihancurkan. Seluruh anak buahnya yang ada di mansion tersebut, semuanya mati terbunuh, bahkan jasadnya habis terbakar. Kalaupun ada anak buahnya yang masih hidup, saya rasa mereka tidak akan berani menampakkan diri. Saya bisa memastikan, ancaman yang mereka tebarkan itu, tidak akan terjadi malam tahun baru ini." Ucap Burgon semangat. Sedang mereka berbincang itu, Burgon dan orang-orang menyusul datang. Mereka langsung membungkuk hormat ke arah Hendy dan Tuan Birawa, kemudian berkata, "Salam Tuan Besar, Tuan Senior." Ucap mereka serempak. "Apakah benar apa yang dilaporkan oleh rekanmu ini Burgon,
bahwa Sangkuni dan anak buahnya telah mati terbunuh, bersama dengan hancurnya helikopter itu. Tanya Hendy langsung pada intinya. Benar Tuan Besar. Dia mati bersama dengan 5 orang anak buahnya. Helikopter yang mereka tumpangi itu, meledak dan jatuh, setelah mesinnya kena tembak oleh mereka ini. Tak lama setelah meledak, helikopter itu terbakar, dan menghanguskan isinya. Seluruh penumpangnya mati, dan jasad mereka hangus terbakar. Jawab Burgon apa adanya. Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya, respon Hendy lega. Namun walau demikian, ancaman lain, kemungkinannya masih ada. Jadi tempat-tempat yang dianggap rawan, tetap harus dijaga 24 jam, dengan pengawasan ketat. Untuk itu aku perintahkan agar kalian saling bekerja sama, dalam mengamankan tempat-tempat strategis itu. Di bawah komando Paman Adi, kalian akan ditempatkan pada posnya masing-masing. Apakah penjelasanku ini bisa kalian pahami? Tanya Hendy tegas. Kami mengerti dan memahaminya Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Bagus. Responnya senang. Kalau begitu, sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan pada kalian. Untuk itu kalian boleh bubar. Ucap Hendy memberi perintah. Baik. Jawab mereka kembali serempak. Lalu meninggalkan tempat tersebut dengan tekad kuat. Bersambung.